Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ketua Kelompok Pengajian Kalam ya, Pak Iqbal, Bapak dan Ibu-ibu, sungguh merupakan karunia besar di sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu-ibu semua. Ini dalam rangkaian muhibah ya, kita keliling Ramadan. Saya memulai kegiatan Ramadan di Brussels di Belgia, kemudian ke Wina di Austria, kemudian di Helsinki, Finlandia, dan terakhir sampai menamatkan Ramadan insya Allah di Jerman. Karunia yang sangat besar saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu semua, tadi sudah disampaikan mengapa tema yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang pentingnya iman dan takwa dalam menjalani kehidupan kita di negeri yang merupakan minoritas ini kita. Persoalan yang seringkali terjadi ya, atau dialami oleh ya Bapak dan Ibu-ibu semua yang di negeri minoritas ini adalah tantangan memilih mana tuntutan akal, mana tuntutan hawa nafsu, mana tuntutan kebaikan, mana tuntutan keburukan. Walaupun saya salah membaca sebenarnya kondisi Göttingen ini gitu. Saya punya persepsi bahwa Göttingen juga tidak berbeda dengan kondisi kota-kota lain di beberapa negara yang saya kunjungi. Tetapi dari Pak Iqbal saya mendapatkan informasi yang luar biasa, alhamdulillah, bahwa meskipun di negeri yang minoritas ini, tetapi nuansa keislamannya lebih kental di Göttingen ini. Ini adalah karunia yang sangat besar tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum karakter kemanusiaan kita itu selalu dihadapkan pada dua pilihan sesungguhnya. Bahwa kapanpun dan dimanapun manusia selalu berada di simpang jalan. Tergantung kita mau mengambil pilihan dan keputusan yang mana. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad mengatakan wa hadainahun najdain, kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Apa dua jalan itu? Dua jalan itu adalah sekali lagi tuntutan akal dan tuntutan hawa nafsu. Jadi akal itu kebalikannya adalah hawa nafsu. Akal itu selalu mengajak kita pada kebaikan. Yang mengajak kita pada keburukan adalah hawa nafsu itu. Maksiat adalah kecenderungan hawa nafsu. Tetapi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu selalu logis jika kita mau memikirkannya, jika kita mau merenungkannya, dan selalu sesuai dengan karakter kemanusiaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam fitrah. Fitrah itu sering kita sebut sebagai kesucian.
Tetapi istilah atau terjemahan yang menurut saya paling tepat tentang apa yang disebut dengan fitrah itu adalah terjemahan Malaysia, semula jadi. Malaysia ya, semula jadi, betul kan? Semula jadi, ya, semula jadi. Jadi semula jadi, mengapa semula jadi? Semula jadi, begitulah Allah menciptakan sejak awal. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa yang disebut dengan fitrah itu adalah karakter mendasar dalam diri manusia, dan itulah yang disebut dengan Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia sejak ia diciptakan untuk pertama kali. Dan fitrah ini bersifat paten dalam diri manusia. Karena itu la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Meskipun sayang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, jadi ketika kita mengikuti kecenderungan rasionalitas kita, gitu, dalam arti rasionalitas sesungguhnya, maka sesungguhnya kita sedang mengikuti tuntutan agama kita. Ketika kita mau melaksanakan apa yang dipandang baik menurut akal kita, sesungguhnya ia adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya hanya seringkali gitu, kemudian kita menganggap bahwa yang rasional itu hawa nafsu, gitu kan. Nah, ini berarti rasionalitas yang tidak menemukan bentuk yang sesungguhnya, gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu semua, manusia selalu sekali lagi dihadapkan pada dua pilihan, pada simpang jalan. Kita mau memilih perilaku yang seperti apa, semuanya digantungkan pada diri kita semua. Kita memilih kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Kita memilihnya jalan keburukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya dengan keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Demikian kata para ulama, bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan amal perbuatan itu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita ingin memilih kebaikan, sementara di sekeliling kita mungkin orang-orang yang tidak seiman dengan kita, pernahkah kita merasa kesepian? Pernahkah kita merasa sebagai orang yang terasing dalam menjalankan kebaikan ini? Secara kasat mata, gitu, amal-amal ibadah yang kita lakukan seolah-olah kita hanya sendirian yang melakukan. Di bulan puasa jalan-jalan, itu orang makan es krim sambil jalan-jalan, minum sambil jalan-jalan, sedemikian merata. Seolah-olah ini yang puasa itu siapa gitu Pak? Seolah-olah yang tunduk pada perintah Allah itu hanya saya sendirian, gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa namanya juga di negeri minoritas Muslim, maka yang nampak di hadapan mata kita adalah orang-orang yang tidak tunduk pada perintah-perintah Allah itu. Tetapi pernahkah kita berpikir, makhluk-makhluk Allah yang tidak nampak di pelupuk mata kita itu bagaimana mereka berperilaku? Nih, saya sengaja mencari sebuah ilustrasi, gitu, dan menemukan gambar ini. Ini adalah sebuah gambar batu seolah-olah sedang apa? Sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini batu yang rekaan atau memang
terlepas dari rekaan atau bukan rekaan, jika kita merujuk pada ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW, seluruh makhluk yang ada di jagat ini mereka selalu tunduk kepada perintah Allah. Mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, mereka bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini melainkan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, meskipun kita tidak memahami tasbih mereka. Ada sebuah riwayat, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ceritanya seolah-olah fiktif, seolah-olah konyol. Tetapi ini adalah sebuah riwayat, meskipun bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang secara kasat mata bisa kita definisikan sebagai hadis yang sahih. Ibnu Abi Dunya mengutip sebuah dialog, sebuah cerita dari Rasul tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu malam Nabi Musa bertanya kepada Allah, Tuhanku, siapa di malam hari ini yang paling lama sujudnya daripada aku? Gitu. Adakah orang yang lebih lama sujudnya daripada aku di malam hari ini? Ternyata Allah menjawab, iya, ada. Nabi Musa penasaran, siapa dia? Allah menjawab, dialah adalah kata, kodok. Gitu. Kodok bagaimana dia? Dia memang selamanya gitu dalam posisi seperti sujud. Gitu. Nah, posisi yang seperti sujud itu memang sujud sesungguhnya. Gitu. Sujud sesungguhnya. Nah, ini sebuah gambaran betapa bahwa semua memang bertasbih kepada Allah. Suatu waktu Rasul itu meletakkan kerikil di tangan Abu Bakar. Terdengar oleh para sahabat bunyi tasbihnya kerikil itu. Kerikil yang sama diletakkan di tangan Umar, masih terdengar tasbihnya. Diletakkan di tangan Utsman, kemudian Ali, dan masih terdengar tasbihnya. Baru kemudian diletakkan di tangan seorang sahabat yang tidak disebutkan dalam riwayat itu siapa namanya. Baru kemudian tidak terdengar tasbihnya itu. Gitu. Nah, ini sebuah gambaran betapa bahwa yang lain, makhluk-makhluk yang lain selalu bertasbih kepada Allah, selalu mengabdikan dirinya kepada Allah. Karena itu, jangan merasa kita kesepian, jangan merasa bahwa kita sendirian yang sedang menjalankan ibadah ini. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang lain yang mungkin tidak terlihat, mereka juga menjalankan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya siapapun kita itu disertai oleh malaikat? Karena Rasul yang menyatakan itu. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali dia disertai. Wa ma'ahu illa wa ma'ahu qarin. Ada yang menyertai. Siapa yang menyertai itu? Satu adalah malaikat, dan yang kedua adalah syaitan. Gitu. Beruntunglah kalau yang terdengar itu adalah bisikan malaikat. Tetapi berugilah orang yang jika bisikan-bisikan yang dia dengar itu selalu yang paling nyaring adalah bisikan yang datang dari syaitan. Nah, karena itu kewajiban kita adalah kemudian berusaha agar suara yang paling nyaring, yang paling terdengar di dalam benak kita itu adalah suara yang datang dari malaikat. Gitu. Inilah yang harus kita upayakan sejauh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh itu pula suara yang akan nyaring terdengar di telinga dan di benak kita adalah suara yang datang dari bisikan malaikat. Bapak dan Ibu semua, barangkali kondisi seperti yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu semua itu
mudah-mudahan lebih dekat dengan analogi ini, bahwa hidup kita atau negeri sejati kita adalah bukan di negeri ini. Kita ngobrol-ngobrol tadi dengan bapak, kapan pulang? Ada yang mengatakan insya Allah tahun depan saya pulang, insya Allah 2 tahun lagi saya selesai, gitu kan. Ada yang mengatakan insya Allah bulan September selesai, tapi saya berusaha untuk melanjutkan. Selama-lamanya melanjutkan untuk jenjang S3 ya tidak akan 10 tahun insya Allah, gitu kan. Untuk selanjutnya kemudian pulang ke tanah air. Mengapa pulang ke tanah air? Karena dia meskipun kondisinya yang acak adut, gitu, meskipun kondisi yang begitu, bagaimanapun ini adalah negeri kita. Sejauh-jauhnya kita melanglang buana, kita pada akhirnya juga akan kembali ke tanah air. Tanah air kita yang paling sejati mana? Gitu. Apakah di dunia ini, ataukah di negeri akhirat? Jelas negeri akhirat adalah negeri yang sejati kita. Karena meskipun orang hidup seperti yang dicita-citakan oleh Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun dia melalui kehidupannya, dia juga akan meninggal. Manusia yang paling panjang hidupnya konon adalah Nabi Nuh alaihissalam. Usia dakwahnya 1000 kurang 50 tahun. Usia hidupnya adalah 1000 tahun 1050 tahun. Rasul ketika menceritakan tentang bagaimana pengalaman hidupnya yang panjang itu, ketika dia ditanya menjelang menjelang azalnya datang, apa yang engkau alami selama hidup di dunia ini? Nabi Nuh memberikan ilustrasi seolah-olah saya masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Tidak terasa, 1000 tahun itu tidak terasa. Apalagi yang hanya sekedar misalnya 62 tahun, umur rata-rata orang Indonesia. Selesai S3, gitu kan, mungkin 35 tahun, mungkin yang paling muda. Berapa tahun yang paling muda selesai S3 di sini? Katakanlah 30 tahun, kalau memang ada yang paling muda 30 tahun selesai S3, pulang ke tanah air, jatah hidup paling berapa tahun lagi? Karena itu maka filosofi orang Padang, perantau membangun nagari, ini sesungguhnya adalah filosofi yang hakiki sesungguhnya dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita menginvestasikan prestasi-prestasi hidup kita ini demi negeri akhirat yang akan kita jalani kelak, dan itu adalah kehidupan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Sehingga Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Umar. Beliau mengatakan, hiduplah di negeri ini atau di dunia ini seperti orang asing atau merantau, seperti yang sedang kita jalani. Ibnu Umar menambahkan, jika di sore hari jangan menunggu pagi, jika di pagi hari jangan menunggu sore. Jadikanlah waktu sehat sebagai persiapan menghadapi sakit, dan waktu hidup persiapan menghadapi kematian. Nah, karena itu maka Bapak Ibu, waktu kita tidak lama hidup ini, maka jangan kemudian kita menyia-nyiakan. Jangan kemudian kita berandailah nanti juga insya Allah masih ada usia panjang. Kita tidak akan pernah tahu apakah sekian tahun lagi atau justru azal kita akan datang esok hari. Karena itu maka yang perlu kita lakukan demi menjaga iman dan takwa kita di negeri ini, di dunia ini, adalah mari kita perkokoh integritas kita. Integritas itulah kepercayaan, jujur, dan teguh memegang prinsip hidup. Keteguhan memegang prinsip hidup inilah yang akan menjadi ciri
keteguhan iman kita. Iman itu memang bersifat abstrak karena ada di dalam hati. Tetapi manifestasinya bisa kita ukur, dan karena itu keimanan juga menjadi sesuatu yang terukur. Sejauh mana kita bisa menjalankan amal-amal ibadah kita, sejauh itulah keimanan kita. Karena itu sebuah hadis dari Rasul menjelaskan, jika engkau melihat orang yang hilir mudik pulang pergi ke masjid, maka saksikan dia punya iman. Kalau engkau menyaksikan ada yang tangguh menghadapi berbagai godaan di dalam hidup, ketika ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, dia mampu untuk mengerem dirinya. Ketika ada kesempatan untuk berbuat korupsi misalnya, dia mampu untuk mengerem syahwat hartanya. Saksikan bahwa dia punya iman. Karena seringkali keimanan itulah yang menjadi persoalan. Keimanan itulah yang menjadi persoalan. Jika tadi disinggung oleh Pak Iqbal bahwa kehidupan yang Islami itu tidak hadir di dalam kehidupan di negeri kita, dan di mayoritas mayoritas negeri-negeri Muslim, itu tidak menunjukkan bahwa negeri-negeri yang non-Muslim itu menunjukkan moralitas yang sempurna atau menunjukkan keimanan yang kuat. Itu hanya sekedar menunjukkan betapa rendahnya kualitas iman orang-orang mukmin yang hidup di negeri kita. Muhammad Abduh dulu ketika singgah di Prancis, beliau mengatakan ini, saya menemukan di negeri ini Islam tetapi tidak menemukan orang Islam. Di Mesir, saya menemukan Islam, menemukan umat Islam, tetapi tidak menemukan Islamnya, gitu kan. Di Bremen kemarin saya berdiskusikan persoalan ini karena mereka meminta agar saya membahas tentang iman dan kejayaan umat. Gitu. Bahwa persoalan yang paling utama di dalam diri kita adalah persoalan iman. Jika iman itu hadir dan berdaya, maka pasti nilai-nilai keimanan itu akan hadir pula di dalam perilaku hidupnya. Tetapi ketika iman itu tidak berdaya, maka iman tidak cukup efektif menghadirkan nilai-nilai keislaman di dalam hidupnya. Contoh misalnya, ini sebuah gambaran. Kita mengenal tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, dalam surat Yusuf. Gitu. Ketika Zulaikha sudah sedemikian kesengsem dengan Yusuf, dipanggilnya Yusuf ke kamarnya, wa ghallaqatil abwab, pintu 7 pintu itu ditutup secara paten, secara manusiawi dia tidak akan bisa membukanya secara manual. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Masing-masing sudah pengen. Gitu. Zulaikha memang dia inginnya begitu, Yusuf juga kondisinya begitu, ada juga rasa inginnya. Laula an ra'a burhana rabbi, kata ayat, andai saja Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, Yusuf akan sudah terbawa godaan Zulaikha itu. Tetapi karena Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, artinya muncul, gitu kan, karakter iman yang ada di dalam hatinya itu menguat, gitu kan, sehingga dia kemudian tidak tergoda dengan godaan-godaan itu. Karena itu maka ketika ada orang yang tergoda dengan berbagai godaan yang membuat dia menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, itu sesungguhnya dia menunjukkan tentang kekerdilan iman yang ada di dalam dirinya. Hadis Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Seorang pezina ketika melakukan zina, dia tidaklah seorang mukmin. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Sama juga ketika orang mencuri, ketika melakukan pencurian itu tidaklah seorang mukmin. Para ulama memberikan penjelasan tentang hadis itu, tidak berarti bahwa ketika dia melakukan zina atau ketika dia mencuri dia adalah orang kafir. Bukan itu maknanya. Tetapi itu menunjukkan bahwa ketika dia melakukan kemaksiatan itu, imannya betul-betul sangat lemah dan tidak berdaya untuk mengekang dirinya sehingga dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan itu. Nah, jadi itulah yang paling penting dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengukuhkan keimanan itu di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang memiliki identitas, memiliki karakter, memegang prinsip itu dengan kuat, dan jika itu terjadi, maka kita betul-betul akan menjadi daya tarik. Sosiologi mengatakan bahwa kemampuan orang untuk dipengaruhi itu lebih besar daripada kemampuan orang untuk mempengaruhi. Gitu. Siapa yang bisa mempengaruhi? Yang bisa mempengaruhi adalah dialah atau mereka lah orang-orang yang bisa memegang prinsip, teguh memegang prinsip. Mereka lah orang-orang yang punya karakter di dalam hidupnya sehingga tidak mudah terbawa oleh berbagai arus. Gitu. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan penghormatan dari manusia, meskipun berbagai arus keburukan menentangnya, meskipun berbagai arus keburukan menistakannya, tetapi sesungguhnya mereka menghormati, menghargai orang-orang yang punya prinsip itu. Ini sekedar sebuah contoh, gitu kan. Saya teringat dengan Umar Mukhtar ketika dia digantung oleh Mussolini di Libya. Mussolini adalah orang yang berhasil melemahkan perjuangan Umar Mukhtar. Akhirnya kemudian dia ditahan dan kemudian dieksekusi, gitu kan. Tetapi Mussolini kemudian ketika Umar Mukhtar sudah ada di atas tiang gantungan, Mussolini kemudian mengangkat tangannya dan memberikan penghormatan terakhir terhadap Umar Mukhtar, gitu kan. Ini sebuah gambaran, gitu kan, bahwa meskipun barangkali ada orang yang tidak senang dengan orang-orang yang memegang prinsip, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya menaruh simpatik, menaruh penghargaan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, agar kita bisa menjalani kehidupan keislaman ini, atau bisa menjaga ampere iman itu, ketakwaan bisa dijaga dan bisa ditingkatkan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang moderat di dalam menjalankan keislaman itu. Baik menyangkut ibadah maupun juga menyangkut akhlak. Menyangkut ibadah mengapa? Karena jika ada orang yang ekstrim, itu inginnya sedemikian perfect di dalam menjalankan keislaman dan dia memaksakan itu, maka saya khawatir dia tidak bisa bertahan, gitu. Dalam konsistensinya menjalankan keislaman itu. Ini sebuah contoh, misalnya 3 orang sahabat datang menghadap Rasul, berkunjung ke rumah Rasul. Tetapi yang dihadapi adalah ketika itu Rasul sedang tidak ada di rumah, dan yang dihadapi adalah Aisyah. Mereka bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Aisyah menjelaskan bagaimana Rasul itu melakukan ibadah. Mereka kemudian bertanya, lah, kalau Rasul saja beribadah seperti itu, padahal dia sudah diampuni dosa yang sudah maupun yang akan terjadi, bagaimana dengan kita? Yang satu mengatakan, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Yang satu mengatakan, saya tidak akan pernah tidur di malam hari untuk qiyamul lail. Yang satu mengatakan, saya tidak akan berbuka, akan berpuasa terus. Dia kemudian mereka pergi. Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah. Rasul kemudian langsung mencari orang yang datang ke rumahnya itu. Didapatinya mereka, engkau lah yang mengatakan ini dan itu. Mereka mengatakan, iya. Kata Rasul, demi Allah, jangan kau lakukan, demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian, tetapi aku menikah
gitu kan. Aku juga tidur dan bangun, aku juga berpuasa dan berbuka, gitu kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah yang penting kita bisa menjaga konsistensi itu. Gitu. Rasul mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah amal yang paling langgeng, yang paling kontinu meskipun sedikit. Gitu. Demikian juga menyangkut akhlak. Gitu. Karena ingin menjadi seorang muslim yang sejati, kemudian dia menjadi orang yang eksklusif, gitu kan. Penampilannya betul-betul berbeda, gitu kan. Kemudian dia cenderung untuk tidak kenal dengan orang-orang yang biasa-biasa misalnya. Dia pengennya adalah gitu, sama, gitu. Dia juga kemudian akan menjadi orang yang terkucilkan misalnya dalam kehidupannya, dalam komunitasnya. Kemudian dia tidak tahan menjalani kesendiriannya, dan kemudian dia berbalik, bisa jadi terjadi seperti itu. Karena itu maka sikap kita adalah, Rasul mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang berada di pertengahan. Artinya adalah orang yang bisa menjaga keseimbangan itu. Karena itu maka kehidupan kita juga harus seimbang. Dan Rasul menceritakan atau memberikan contoh tentang bagaimana harapan-harapannya menjadi orang yang bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhiratnya. Sehingga kemudian dalam hadisnya Rasul menceritakan atau membaca selalu atau sering membaca doa ini. Ya Allah, perbaiki agamaku karena ia parameter kebaikanku. Perbaiki duniaku karena ia tempat hidupku. Perbaiki akhiratku karena ia tempat aku kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambah kebaikanku, dan jadikan kematian sebagai etapet ketika aku terbebas dari segala keburukan. Nah, karena itu maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga istiqomah itu. Istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Istiqomah, kita bisa istiqomah meskipun istiqomah itu adalah istilah yang sangat berat. Tetapi seberat-beratnya istiqomah bisa kita jalankan selama iman itu bersemi di dalam hati kita. Mengapa? Karena orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang ikhlas di dalam hidupnya, dan ikhlas adalah anak kandung dari iman. Bayangkan misalnya, kalau kita berbuat karena ingin mendapatkan pujian orang lain, lantas apakah amal yang sama itu akan kita perbuat ketika kita ada dalam kesendirian? Kan itu tidak kita bayangkan. Tetapi jika motif dia berbuat itu adalah Allah, dan Allah selalu ada di dalam hatinya, maka ada orang, tidak ada orang, dilihat orang, tidak disaksikan orang, dia tetap akan melakukan amal soleh itu. Inilah yang saya katakan bahwa istiqomah itu merupakan keteguhan iman. Karena itu maka jika rasa takut dan harap, doa dan tawakal itu terus hidup di dalam hati kita, maka anggota badan juga dia akan tetap istiqomah di dalam amal-amal kebaikan. Karena itu mengapa selalu kita diajarkan agar memulai perbuatan kita itu dengan membaca basmalah. Ya. Ini kan dalam rangka kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika Allah hadir di dalam hati kita, maka badan kita akan istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan basmalah itu mudah-mudahan selalu sadar bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah, dan dia tidak berani untuk menyalahgunakan apapun yang dia miliki, jabatannya, pekerjaannya, dengan sesuatu atau untuk sesuatu yang menyalahi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lebih efektif agar kita bisa menjaga istiqomah atau kontinuitas amal kebaikan itu adalah kita memperbaiki perut kita. Saya melihat, alhamdulillah, di Jerman ini luar biasa itu. Makanan-makanan halal tersedia, gitu. Walau alam, gitu. Mudah-mudahan juga
di Göttingen juga sama, di Hanover melihat kondisi yang sama. Saya di Helsinki, meskipun umat Islam itu hanya 50.000, tetapi halaliha atau daging halal itu di mana-mana ada, gitu. Di Austria juga sama, gitu. Saya melihat itu sudah tersedia, gitu. Jadi saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak bisa menjaga perut kita, tidak bisa menjaga kehalalan apa yang kita makan sehari-hari. Nah, mengapa? Karena yang masuk, gitu, isi perut kita itulah yang akan menentukan kebaikan hidup kita. Setiap energi yang lahir atau yang tumbuh dari benda atau barang yang halal, maka akan berdampak pada keharaman. Setiap otot yang tumbuh dari barang yang halal, maka Rasul mengatakan api neraka lebih utama baginya. Rasul memberikan sebuah ilustrasi tentang orang yang dalam keadaan kepepet. Dia dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Ketika dia tidak lagi ada sesuatu yang bisa diharapkan kecuali Allah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini adalah sebuah cara berdoa yang sangat serius, menunjukkan tentang situasinya yang sangat genting dalam hidupnya. Tetapi kata Nabi, perutnya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dipenuhi dengan segala yang haram. Bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah? Gitu. Nah, karena itu maka atib mat'amaka takun mustajabud doa. Perbaiki perut, isi perut, maka nanti Allah juga akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak dan Ibu semua, ini adalah beberapa kiat dalam rangka kita menjaga istiqomah kita. Yang pertama, pahami bahwa istiqomah merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Kita hanya akan bisa selamat hidup di dunia dan akhirat itu manakala kita beristiqomah. Yang kedua adalah pahami bahwa istiqomah itu merupakan kewajiban di dalam hidup ini. Dia adalah titah Allah dalam banyak ayat, titah Rasulullah dalam banyak hadisnya. Yang ketiga adalah pendidikan yang baik akan menentukan seseorang apakah bisa istiqomah atau tidak. Ini yang saya maksudkan adalah kita punya anak, anak besar dalam lingkungan atau di sekolah-sekolah yang mungkin tidak diajarkan atau tidak intensif diajarkan agama kita, barangkali berinteraksi dengan teman-temannya yang tidak memiliki akidah yang sama, maka pendidikan di rumah adalah sangat menentukan masa depannya. Kita sayang dengan anak-anak kita, dan karena itu maka kita juga harus efektif untuk mengajarkan mereka agama yang kita anut. Yang keempat adalah teman yang baik. Yang dimaksud dengan teman yang baik adalah sahabat yang baik. Kita boleh untuk kenal berinteraksi dengan siapapun, tetapi orang yang paling dekat haruslah orang yang paling soleh yang kita kenal di dalam hidup ini. Mengapa? Karena persahabatan yang soleh adalah persahabatan yang selalu mengingatkan kita ke negeri akhirat. Sahabat yang setia tidak mungkin menjerumuskan kita, karena itu ia akan selalu mengingatkan kita. Yang kelima adalah perbanyak istighfar dan taubat. Alhamdulillah, puasa itu kan dalam kondisi tidak panas meskipun summer, itu semuanya adalah anugerah. Karena kita bayangkan kalau misalnya di negeri ini puasa dalam keadaan panas, kita keluar rumah, sedemikian banyak alam dunia ini yang terbuka, dan barangkali juga akan mengurangi amal ibadah kita. Tetapi sangat mungkin suatu waktu kita melihat situasi itu. An-nadratul ula, pandangan pertama itu diampuni.
Tetapi kalau pandangan itu dinikmati, nah ini persoalan gitu kan. Jadi segera kita bertaubat, segera kita membaca istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang keenam adalah perdalam pengetahuan agama, dan alhamdulillah seperti tadi disampaikan, ya, pengajian kalam ini adalah wasilah untuk sama-sama kita mengingatkan ke negeri akhirat, sama-sama saling memberikan pengalamannya, ilmunya, gitu kan. Semoga mudah-mudahan kita, meskipun ilmu-ilmu yang kita gali itu adalah ilmu-ilmu yang ya sedikit berhubungan dengan secara langsung, maksud saya dengan nilai-nilai nas-nas, teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun sekali lagi meskipun saya ingin mengatakan bahwa itu semua adalah merupakan ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kata Al-Quran. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Apa seluruh nama? Adalah seluruh ilmu. Gitu. Tidak berarti Nabi Adam dalam bidang pertanian setara dengan profesor pertanian di Universitas Göttingen, gitu kan. Tidak berarti Nabi Adam dalam bidang teknik setara dengan profesor teknik di sini. Tetapi kata saya Muhammad Al-Ghazali, seluruh cabang ilmu pengetahuan, dasar-dasar ilmu pengetahuan itu sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Adam mampu mengelola alam semesta ini. Ilmu itulah yang kemudian dikembangkan dalam sejarah kemanusiaan, sehingga Bapak Ibu-ibu sekarang sedang mengembangkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Itu semua itu adalah ilmu yang datang dari Allah. Mudah-mudahan bisa dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan baik dalam rangka memakmurkan alam semesta ini. Yang ketujuh adalah hati-hati dengan godaan setan, karena setan selalu datang di titik lemah kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Godaan setan di situ. Orang yang lemah, yang ketika berhubungan dengan perempuan, godaannya adalah selalu perempuan. Orang yang lemah ketika berhubungan dengan harta, godaannya juga akan datang dalam bentuk godaan harta, dan seterusnya. Sadar bahwa jalan ke surga itu banyak rintangan. Hubbat bil makari. Orang selalu mengatakan, mengapa sih yang enak-enak itu selalu dilarang? Saya katakan, Bapak Ibu, yang dilarang itu hanya beberapa saja. Intinya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini prinsip awalnya adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Karena itu yang diharamkan di dalam Al-Quran hanya disebutkan beberapa saja. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tetapi kecenderungan orang justru menariknya, yang paling menarik adalah yang haram itu. Nah, inilah yang yang saya katakan bahwa jalan ke surga adalah banyak rintangan. Meskipun yang halal itu lebih banyak, tetapi kemudian orang sangat konsen dengan sesuatu yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah berdoa. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan hidup kita hanya bisa kita peroleh atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka apapun yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita memintakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadapi ujian. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Kita menghadapi cobaan, kesulitan finansial, kesulitan apa yang kita hadapi dalam hidup ini, itu kita minta ampunan kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang
bagaimana kita bisa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meskipun ini adalah pembahasan yang bisa dikatakan tidak ilmiah untuk kebiasaan Bapak Ibu menggeluti dunia ilmu di negeri ini, tetapi inilah merupakan basis atau basic dari kebaikan kita hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan prestasi-prestasi yang kita jalani, kita raih, kita bungkus, kita kemas dalam kemasan iman dan takwa itu, sehingga tidak hanya menjadi faktor kebaikan dalam hidup di dunia ini, tetapi berlanjut menjadi faktor kebaikan untuk kehidupan kelak di akhirat, di mana kehidupan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, gitu kan. Terakhir sebelum saya menutup acara ini, ya kan, memang baik, ada diskusi ya, baik, nanti insya Allah kita teruskan setelah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz. Baiklah, sekarang kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya tentang apa saja, termasuk tentu saja tentang topik kita hari ini. Kepada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ustadz mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ketika kami berpuasa di tengah orang-orang yang tidak berpuasa, seperti Ustadz bilang tadi, mereka jalan-jalan makan es krim, kemudian duduk di kafe minum dan sebagainya, sementara kami harus menahan diri terhadap hal yang halal sekalipun pada bulan yang lainnya, tapi karena Allah perintahkan yang halal pun tidak boleh dimakan pada siang hari di bulan Ramadan, lalu kami menahannya. Dan pada saat itu ternyata pohon-pohon, atau misalnya di mensa teman lagi makan, kita bisa bilang, tahukah kamu bahwa kursi kamu pun bertasbih kepada Allah, kenapa kamu tidak, misalnya begitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pelaksanaan syariat yang kita lakukan dalam diri kita, masing-masing kita. Di sini Ustadz, minumnya sehari-hari adalah minum bir. Ya, mereka juga terbuka pakaian di mana-mana, terutama di saat summer ini. Kadang-kadang kita diundang ke acara mereka, tidak mungkin kita tidak melihat begitu. Kadang-kadang kalau kita ke sentrum, ke sentral itu kita jalan, kalau kita nggak lihat naik sepeda itu tabrak. Kalau kita lihat dosa, kalau saya nggak lihat saya tabrak begitu. Jadi terkait dengan hal ini kita hubungkan dengan toleransi. Toleransi, sejauh mana kita bisa bertoleransi dengan teman kita yang bule, terutama yang Jerman, misalnya yang non-muslim, agar kita tidak dibilang kurang pergaulan, tetapi kita tidak sampai minum bir bersama mereka, kita tidak sampai ada darah kita yang diproduksi dari barang yang haram selama berada di sini, juga kita tidak melihat aurat mereka yang dipamer di mana-mana, dan kita tidak berdosa kepada Allah. Mungkin demikian pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, kita semua tadi sudah hukum-hukumnya sudah jelas ya, bahwa itu semua adalah, atau kita dituntut untuk menjaga pandangan kita. Al-Quran mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Katakanlah kepada orang-orang bermukmin agar mereka bisa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi yang tidak boleh kita lakukan adalah, atau begini ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang bersama Al-Fadl bin Abbas di atas untanya. Al-Fadl bin Abbas, dia adalah keponakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian ia melihat perempuan
dan matanya kemudian tertuju pada perempuan itu. Gitu. Rasul SAW kemudian memalingkan wajahnya. Gitu. Dalam banyak riwayat, dalam banyak penjelasan mengatakan bahwa yang terlarang adalah an-nadrah ats-tsaniyah, tetapi an-nadrah al-ula, pandangan yang pertama itu ma'fu, itu diampuni. Gitu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa yang terlarang adalah manakala kita menikmati pandangan indah itu. Gitu. Tetapi bahwa kita melihat itu tidak, mudah-mudahan ya termasuk hal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita, agar kita kemudian tidak menjadi orang yang memiliki mata yang belalakan, tetapi bahwa kemudian secara sadar kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai menurut agama kita, itu adalah suatu hal yang wajar, dan mudah-mudahan Allah tetap mengampuni kita. Persoalan yang kemudian yang kedua yang ditanyakan tadi adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga diri dari alkohol, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berkenaan dengan alkohol itu ternyata sangat tegas. Karena Allah melaknat tidak saja orang yang meminumnya, tetapi juga orang yang memeraskannya, orang yang memerasnya, orang yang diberaskan untuknya, orang yang membelinya, orang yang memakan harganya, orang yang bahkan membawanya dan menuangkannya, gitu. Jadi semua yang terlibat dalam minuman khamr atau alkohol, gitu, ini ternyata mendapatkan laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka untuk khamr ini adalah hal yang sangat-sangat harus hati-hati, gitu. Harus hati-hati. Bahkan ketika kita masuk restoran, gitu, kita tahu bahwa di situ dihidangkan khamr, sementara kita tahu ada restoran lain yang tidak menyediakan khamr, keharusan kita adalah untuk mencari restoran yang tidak menghidangkan khamr itu. Nah, maksud saya adalah kehati-hatian itu adalah sangat-sangat penting, dan sejauh mungkin selama itu tidak madarat, tidak dalam keadaan darurat, maka kita jangan sampai menjadi orang yang terlibat, gitu kan, dalam minuman yang beralkohol itu, gitu. Bahwa kemudian kita kenal dengan orang yang minum alkohol, dia minum alkohol, gitu, ya, dan kemudian kita memang dituntut untuk berinteraksi dengan dia, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, tetapi sekali lagi itu jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang terlibat dalam minuman-minuman yang beralkohol atau khamr gitu. Bagaimana caranya? Tentu saja masing-masing kita bisa membaca situasi apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Silakan Pak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz, dari menarik, singkat, padat, dan pas itu. Yang milih tema juga bagus. Di belakang juga Ustadz, Pak. Semuanya Ustadz. Mungkin Pak Abbas baru dari Helsinki, dan di sana buka puasa sekitar jam berapa Pak? Jam 9.40. Jam 10 lah kurang lebih. Pertanyaan saya Pak, ketika puasa di daerah-daerah yang siangnya lebih panjang dari malamnya, otomatis jauh lebih panjang, apakah itu berkorelasi positif dengan pahala yang didapatkan mukmin yang melaksanakan puasa di daerah tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, berhubungan dengan brosur yang ada di sini ya Pak ya, mengenai zakat profesi, nisabnya adalah 653 kg beras. Itu per bulan Pak. Berapa rupiah Pak kurang lebihnya? Kurang lebihnya berapa rupiah?
Kemudian pertanyaannya, taruhlah, saya nggak tahu berapa persisnya berapa rupiah, taruhlah gaji 2,5 juta untuk hidup suami istri 2 anak, taruhlah 2 juta rupiah, sisanya 500.000 rupiah. Jadi perhitungan 2,5% itu dari 2,5 juta rupiah atau dari 500.000 rupiah. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab dulu oleh Ustadz. Pertanyaan pertama adalah mengenai lamanya puasa di satu daerah, apakah itu berkorelasi positif? Artinya semakin lama dia menahan lapar maka pahalanya akan semakin besar. Mungkin juga dengan tantangan di kota tersebut. Kalau tempat kita mungkin warung-warung tutup, tapi di sini restoran di mana-mana buka. Apakah semakin besar tantangannya, semakin besar pahalanya pula atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit kepada kami ini tentang zakat profesi. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama adalah ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ajru bi qadril masyaqqah, bahwa pahala itu sejalan dengan kesulitan yang kita alami, gitu. Kalau kita mengacu pada kaidah yang dikatakan oleh para ulama itu, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan dia untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi ketika menjalankan kewajibannya terhadap Allah, gitu. Ya, intinya adalah bahwa ya tentu saja puasa punya nilai yang standar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk orang yang berpuasa itu, kata Allah adalah bahwa puasa adalah bagiku dan akulah yang akan memberikannya dia pahala karena dia meninggalkan makan dan minum karena aku, gitu. Artinya adalah bahwa puasa adalah merupakan ibadah yang sangat spesial di hadapan Allah, sehingga kemudian hanya Allah lah yang tahu tentang berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang menunaikan ibadah puasa. Tetapi tambahan dari itu semua, kalau kita mengacu pada kaidah yang tadi, maka jelas kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika kita menjalankan ibadah puasa, baik ketika tantangan yang di negeri ini puasa pada musim panas ataupun juga pada panjangnya ibadah puasa, itu mudah-mudahan menjadi nilai plus, pahala plus bagi orang-orang yang sanggup untuk menunaikan ibadah puasa itu, gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan zakat profesi, ya. Zakat profesi. Apa yang disebut dengan zakat profesi? Zakat profesi itu adalah zakat pendapatan yang diperoleh dari hasil profesinya. Min thayyibati ma kasabtum, dari harta halal yang kita peroleh dari pekerjaan kita, gitu, dari pekerjaan kita. Makanya namanya juga adalah zakat kasab. Kasab itu artinya adalah profesi atau zakat profesi. Nah, bagaimana cara pemotongan zakat profesi itu? Zakat profesi itu dihitung dari bruto relatif. Artinya pemotongan bruto setelah dikurangi iuran atau pemotongan yang melekat seperti pajak. Ya, ini yang biasa disebut sebagai take home pay. Kalau kita punya gaji misalnya di sini, katakanlah misalnya berapa? Katakanlah misalnya 2.000 misalnya, kemudian yang kita setelah dipotong pajak dan lain-lain, misalnya kita masuk ke rekening kita atau masuk ke tangan kita itu adalah 1.500 misalnya, maka 1.500 itulah yang dihitung, gitu kan. Apakah 1.500 itu sudah termasuk sudah sampai pada nisab atau belum? Nah, bagaimana nisabnya dan bagaimana penghitungannya? Nah, ini dianalogikan ke pertanian. Ya, dianalogikan ke pertanian. Pertanian itu baru mencapai nisabnya ketika
sudah sampai produksi berasnya 653 kilogram. 53 kilogram beras. Gitu. Kalau di sini misalnya di sini beras berapa misalnya? Katakanlah di sini beras 1 euro ya. 1 euro ya. 1 kilo 1 euro. Murah ya? 1,2 euro. Di tempat lain 2. Oh, tergantung jenis berasnya. Tergantung beras yang biasa dimakan. Gitu. Nah, katakanlah misalnya yang pertengahan, katakanlah misalnya 2 euro misalnya. Berarti sekitar ya 1.306 ya, 1.306. Jadi kalau misalnya penghasilan kita di sini sudah mencapai 1.306 euro per bulan, maka berarti dia sudah sampai nisab untuk zakat profesi. Kapan itu dikeluarkan? Haulnya adalah ketika menghasilkan. Jadi kalau kita biasa mendapatkan gaji itu bulanan, maka gaji bulanan kita apakah sudah sampai 1.306 setiap kali kita mendapatkan gaji itu atau tidak? Kalau sudah mendapatkan sejumlah itu, maka berarti kita sudah sampai pada nisab untuk untuk zakat profesi yang harus dikeluarkan tiap bulan. Jadi awalnya adalah tiap bulan, tidak menunggu sampai 1 tahun. Berapa kadar yang dikeluarkannya? Kadar yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi 2,5%. Kalau 2,5% dari 1.306 berapa kira-kira? Berapa? 27, katakanlah 30 euro gitu kan. Saya kira gitu kan 30 euro adalah angka yang tidak terlalu dramatis untuk penghasilan gitu kan. Nah, jadi insya Allah hitungan zakat itu adalah hitungan yang logis dan tidak terlalu memberatkan gitu. Baik. Jika penghasilannya tidak sampai haul nisabnya, berarti tidak perlu mengeluarkan. Baik. Nah, jika tidak sampai pada nisab, artinya berarti tidak sampai pada wajib zakat. Gitu. Tidak sampai pada wajib zakat. Kecuali nanti masuk pada berapa banyak jumlah tabungan yang dia miliki. Nah, itu kemudian dihitung pada akhir tahun, ketemu haul, apakah sudah sampai senilai dengan 85 gram emas atau belum. Kalau sudah sampai tabungan kita senilai 85 gram emas, maka berarti sudah masuk kewajiban untuk menunaikan zakat tabungan, gitu kan. Zakat tabungan, bukan lagi sebagai zakat profesi, gitu kan. Jadi sekali lagi kalau misalnya gajinya hanya sekedar misalnya 1.200 misalnya, berarti belum sampai nisab, gitu kan. Ya. Ada mungkin tentang zakat profesi. Bisa disampaikan juga. Mungkin agak suaranya agak keras sedikit. Saya ulangi Pak, coba. Ini sangat menarik khususnya untuk zakat profesi. Fihi ikhtilaf baina Imam Malik wa Imam Syafi'i. Mungkin juga bisa disampaikan juga kira-kira Ustaz. Sehingga ini konteksnya wayang bagi au yajibu dan mukmin. Dan tambahan beasiswa itu profesi atau bukan? Makanya dapat dari karena kalau yang di masyarakat berada tuh, ana alamat dari Imam Malik, mana alamat dari Imam Syafi'i ya, cuma profesi. Nah, gitu. Jadi Ustaz, pertanyaan Pak Zainal, ini ada khilafiyah dalam hal zakat profesi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena ada juga yang mengatakan, kalau saya tidak salah, itu zakat profesi itu tidak ada karena sudah dimasukkan ke dalam zakat harta. Dalam hal ini misalnya tabungan sudah dibayar per tahun. Jadi mereka mengatakan, bagi yang mereka berkata demikian, mengatakan bahwa tidak ada 2 kali atau double zakat terhadap harta yang sama. Nah, ada juga mereka yang mengatakan kalau zakat pertanian saja, petani itu setiap menghasilkan harus mengeluarkan. Kalau setahun 3 kali ya 3 kali mengeluarkan. Masa yang profesi yang bekerja dengan profesi yang
bagus tidak mengeluarkan, misalnya katakanlah dokter atau lawyer atau yang setiap bulan sekian tidak mengeluarkan, itu tidak adil rasanya. Jadi sehingga kalau tidak salah Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa zakat profesi ini sangat logis untuk melatih seseorang untuk membayar zakat. Mungkin bisa dicerahkan sedikit, Ustaz. Ya, sebenarnya penjelasannya sudah ya dari Ustadz kita itu. Gitu. Jadi betul ya, memang terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang atau soal zakat profesi. Intinya adalah karena zakat profesi tidak termasuk yang ada nasnya secara sharih, gitu kan? Di dalam hadis tidak seperti zakat emas, perak, misalnya, terus pertanian, peternakan, rikas, gitu. Nah, itu adalah zakat-zakat atau klasifikasi harta yang memang sejak di zaman Rasul itu sudah biasa dikeluarkan zakatnya. Sementara zakat profesi adalah merupakan klasifikasi baru gitu, dari harta kekayaan yang biasa dimiliki atau diperoleh oleh umat Islam. Sehingga karena tidak ada alasannya, karena tidak ada nasnya yang sharih yang mewajibkan zakat profesi itu harus dikeluarkan, maka tidak termasuk zakat atau harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan perbedaan pendapat dari yang disampaikan oleh Pak Jena juga memang diperdebatkan di zaman ini, dan Ustadz kita tadi sudah menyebutkannya. Gitu. Kalau saya mereview kembali komentar-komentar misalnya atau penjelasan dari Syekhul Qaradawi dalam Fiqh Zakat, beliau memang mengatakan atau beliau kemudian mengkritisi tentang dalil-dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang menyebutkan profesi itu atau harta yang diperoleh dari profesi itu tidak termasuk yang wajib dizakati. Mengapa? Karena sesungguhnya harta yang kita peroleh lewat profesi kita ini masuk pada keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kata-kata infak ini seringkali atau terkadang disebutkan untuk gitu. Jadi yang disebut dengan infak, apa perbedaan infak, sedekah dan zakat? Gitu. Infak itu ini bisa dikeluarkan oleh muslim, terkadang juga bisa dikeluarkan oleh non muslim. Jadi orang-orang non muslim juga mereka berinfak. Ketika mereka membayar zakat ke gereja mereka, sungguhnya mereka sedang berinfak. Gitu. Nah, tetapi infak itu ada infak yang sunnah dan ada infak yang wajib. Gitu. Apa infak yang sunnah yang biasa kita sebut sebagai sedekah itu? Gitu. Apa infak yang wajib? Infak yang wajib adalah zakat itu. Ya, jadi wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu adalah sebuah perintah agar kita menzakati gitu kan, harta yang kita peroleh lewat mata pencaharian kita atau profesi kita gitu. Nah, sehingga karena itu saya Yusuf Qaradawi kemudian mengkritik ya pandangan-pandangan Albani yang mengatakan bahwa tidak ada alasan yang jelas dalam nas-nas Al-Quran dan hadis yang menceritakan bahwa zakat atau profesi itu adalah yang harus dizakati. Beliau kemudian mengatakan bahwa ya ini sebuah kritik, bahwa ini adalah sebuah ciri atau sebuah tanda bahwa ketika ilmu itu hanya bersifat hanya bisa atau hanya digeluti dari buku, tidak kemudian turun ke tengah-tengah masyarakat, melihat realitas masyarakat, nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan kesetaraan gitu. Padahal seperti tadi sudah disampaikan, katakanlah misalnya seorang petani dalam 4 bulan misalnya atau 3 bulan menghasilkan uang senilai 1.306 euro misalnya, itu diperolehnya dalam 4 bulan atau 3 bulan selama dia bercocok tanam gitu kan.
apakah termasuk adil jika dia mendapatkannya itu selama 4 bulan, sementara orang yang dapat gaji kita sejumlah itu diperoleh bulanan dan dia tidak dikenakan zakat gitu. Jadi nilai keadilannya itu tidak terpenuhi. Padahal nilai keadilan itu adalah bagian yang paling mendasar dari syariat Islam. Seperti kata Ibnu Qayyim, bahwa keseluruhan syariat Islam itu dibangun di atas nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Barangkali itu sedikit penjelasan tentang bagaimana penjelasan para ulama atau perdebatan para ulama tentang posisi dari zakat profesi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sabar untuk mendengarkan. Insyaallah waktu kita 1 menit lagi untuk berbuka. Sebelumnya kami minta kepada Ustadz untuk membacakan doa penutup. Silakan ya. Bapak dan Ibu semua, mari kita sejenak menengadahkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul bahwa bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka adalah saat yang mustajab di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dan mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa sallallahumma ala Muhammadin fil akhirin wa sallallahumma ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa khushu'ana wa takhashu'ana. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk tetap berpuasa meskipun waktu yang cukup panjang, kemudian bisa berkumpul bersama hari ini untuk mendapatkan satu ilmu pengetahuan, wawasan dan semangat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita insya Allah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kita telah melaksanakan buka sahur bersama beserta seluruh jamaah muslim di Gotingan. Dan sekarang adalah sebenarnya wasilah sarana tausiah antar sesama muslim Indonesia dan buka sahur bersama. Ini merupakan salah satu rangkaian yang rutin kita laksanakan pada tahun ke tahun.